Halo guys, lagi redup. Hai teman-teman semua, apa kaps? Kembali lagi bersama kami Siantar Sehat. Yuk, kita akan mencoba menjawab pertanyaan teman-teman seputar program JKN. Ada sesi sharing ya teman-teman ya. Yap. Jadi kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, boleh silakan ditanyakan. Atau ada yang mau kita diskusikan, boleh silakan ya. Yes, benar. Oke, seperti biasa bang, masih dua orang, Dua orang, iya. Bang David, halo Bang David, selamat bergabung. Bang Maulana. Halo teman-teman, kami dari BPJS Kesehatan Cabang Pematang Siantar. Jadi buat teman-teman yang ada di daerah Siantar, coba boleh dong say hi dulu. Yes, di absen dulu. Absen dulu ya guys ya. Selama kurang lebih 1 jam ke depan ya Bang Adib ya, Yap. kita akan mencoba menjawab pertanyaan teman-teman seputar program JKN. Jadi kalau misalnya mau ditanyakan silahkan, ada yang perlu diskusikan silahkan teman-teman, feel free untuk teman-teman tanya kalau misalnya dia masih kebingungan ya Yap. seputar program JKN. Benar. Coba bagikan share. Bang Nu. Halo Bang Nu. Mana ini ya? Ramai ya? Apa-apa sambil nunggu aja. Teman-teman yang 4 orang yang bergabung nih, boleh dong di absen dari mana asalnya mungkin. Oh, ini udah ada pertanyaan nih dari Bang No. Maaf Kak, Bantu. saya sudah WA ke Pandawa untuk mengajukan perubahan data di mobil JKN tahun ini, tapi belum ada balasan. Sudah ada tiketnya belum Kak? Sudah Yap. diberikan tiketnya belum? Kakak baru mengajukannya itu jam berapa? Itu kan Kak? Karena pasti akan Ya. dilayani 3 kali 24 jam ya kan? Maksimal. Tapi biasanya kalau misalnya teman-teman hanya perubahan data bisa langsung di ini kok. Bisa langsung dalam waktu dekat. Iya. Udah 1 mingguan. Oh kalau sudah 1 mingguan berarti sudah diprogres itu Kak, sudah diproses ya. Kalau Kakak coba lihat di room chatnya Kakak bersama dengan Pandawa, apakah ada kata-kata sudah selesai atau belum? Kalau misalnya belum, di invite ulang lagi aja Kak, di pengajuan ulang lagi aja. Yes. Oke, dari teman-teman yang lain ada yang mau ditanyain juga nggak nih? Mungkin Ini nih, Kak Lilia FMHR. Kak alamat BPJS sama alamat KTP ku beda, itu masalah nggak ya? Sebenarnya kalau untuk mendapatkan pelayanan kesehatan nggak ada masalah ya Kakak. Yang penting itu alamat FKTP-nya Kakak sesuai dengan apa yang jadi FKTP-nya itu yang terdekat dengan domisili Kakak. Jadi kalau misalnya sudah pindah domisili, segera dipindahkan aja vaskesnya yang terdekat supaya nanti ketika Kakak mengakses layanan bisa ke vaskes yang terdekat tersebut, begitu ya. yes. Perpindahan vaskes bisa dilakukan di aplikasi Mobile JKN yang ada ini. Aplikasi Mobile JKN dalam 3 bulan 1 kali, gitu ya. Ya. Nah, oke. Oh, banyak nih udah nih. Udah banyak nih bang, dari Kak Fitri Sunggarias nih bang. Kak, iuran bulanan apa masuk ke cicilan rehab? Selesai rehab baru keluar tagihan iuran bulanan berjalan. Gimana ya? Kak, iuran bulanan apa masuk ke cicilan rehab? Oh, sekaligus gitu ya, di-input ya. Selesai rehab baru keluar tagihan iuran bulanan berjalan. Kakak kalau misalnya pengajuannya melalui rehab melalui aplikasi Mobile JKN, di situ sudah ada simulasinya Kak bersama dengan bulan berjalan Kak. Jadi kakak
pengajuan rehabnya melalui apa? Aplikasi atau melalui kantor cabang? Oke, ada pertanyaan. Ini dari Bang Hakim nih. Bang Hakim, apa tuh, Bang, Bang? kakiku nyeri dan sakit tiba-tiba susah dijalankan. Susah dijalankan, Mas. Susah Ya. dijalankan. Mau diperiksa ke Vaskes ditanggung BPJS Kesehatan kan? Kakak, semua penyakit itu ya berdasarkan indikasi medis dari dokter itu semuanya di cover sama BPJS Kesehatan ya. Yes. Jadi yang pertama sekali kakak bisa datang ke FKTP kakak yang terdaftar terlebih dahulu dari situ. Jadi nanti dokter akan melakukan pemeriksaan. Kalau misalnya nih seandainya nih kakak sakit yang kakak itu membutuhkan penanganan lebih lanjut, misalnya ke dokter ya rehabilitasi medik atau ke ortopedi seperti itu kan nanti akan diberikan surat rujukannya begitu ya. Tapi nanti kalau misalnya tidak diberikan surat rujukan berarti ya penanganannya hanya bisa dilakukan di FKTP saja. Begitu ya Bang Hakim ya, sehat selalu Bang Hakim. Sehat selalu Bang. Oke. Selanjutnya nih Bang, ada dari Kak Lilia Fem HR tadi nih Bang. Aha. Bang, kalau ganti Vaskes di JKN, Oke. alamat surat juga diganti apa enggak Kak? Oke. Alamat surat itu kan menyesuaikan dengan kartu keluarganya kakak ya. Kalau misalnya di kakaknya memang sudah berganti begitu ya gara-gara pindah domisili, silakan dilakukan perubahan. Tapi kalau misalnya kakak hanya misalnya nih ya bekerja atau jalan-jalan dalam waktu yang dekat gitu ya, nggak usah dirubah karena memang kan alamat domisili kita masih tetap yang sama dari sebelumnya gitu ya. Ya. Bang Hakim, makasih Bang ya, sama-sama Bang. Sama-sama Bang. Dari Kak Destri Snack nih Bang. Oke, pertanyaannya cukup relate sama orang-orang sekarang. Cara reaktivasi gimana Kak? Baik, kalau reaktivasinya ini teman-teman, reaktivasi itu kita bicara dengan yang PBI terlebih dahulu ya teman-teman yang segmen PBI JK. Kalau teman-teman menonaktifnya belum ada 6 bulan, terlebih lagi misalnya nonaktif yang ini per 1 Februari, teman-teman bisa mengajukan reaktivasi ke Dinas Sosial dengan cara teman-teman harus terlebih dahulu mengurus surat keterangan membutuhkan pelayanan di FKTP atau di puskesmas tempat teman-teman terdaftar. Nanti surat tersebut teman-teman bawalah ke Dinas Sosial. Dari Dinas Sosial selanjutnya akan berproses ke Kementerian Sosial, kemudian datanya akan dikirimkan ke BPJS Kesehatan. Tapi Bapak dan Ibu berhenti hanya sampai ke Dinas Sosial aja. Selanjutnya datanya mengalir seperti itu ya, karena dari Dinas Sosial baru ke Kementerian Sosial gitu ya. Yang penting Bapak dan Ibu harus diurus terlebih dahulu surat keterangan membutuhkan pelayanan di FKTP-nya. Benar, semoga terjawab ya Bapak Ibu. Benar, yoi. Oke, selanjutnya nih Bang, ada pertanyaan dari Kak Reski Ramadhania Amal. Kalau seumpama bulan ini sudah bayar BPJS, tapi mau kasih naik kelas, apa bayar lagi atau nanti bulan depannya? Kalau bulan ini kan kakak membayar iuran yang untuk di kelas yang ini ya. Misalnya saya umpamakan ini kak, Karam siapa kak? Kak Reski ini posisinya sekarang di kelas 2 gitu kan, membayarkan iuran 100.000 per bulan. Kayak kan kakak sudah membayarkan di bulan ini, kemudian ketika naik kelas di bulan yang ini juga, maka kakak hanya perlu membayarkan 150.000-nya di bulan depannya. Begitu ya, jadi nggak perlu membayar 150.000 lagi di bulan yang ini gitu ya. Kakak nanti hanya perlu membayarkannya di tanggal 1 bulan depannya untuk hak perawatan kelasnya di kelas 1-nya. Yes. Gitu. Berarti di bulan depannya ya Bang? Yes, benar. Oke, selanjutnya nih Bang, ada pertanyaan juga nih Bang dari Kak NK Liva. Kak, kalau dari perusahaan kelas 2, apa bisa pindah ke kelas 1 tapi tetap ikut kantor? Baik, kalau misalnya segmennya PPU ya teman-teman, peserta penerima upah itu kelasnya berdasarkan jumlah upah yang diterimanya ya teman-teman ya. Kalau misalnya upahnya itu di bawah 4 juta, maka hak perawatan kelasnya di kelas 2. Ya, kalau misalnya di atas 4 juta sampai 12 juta, maka hak perawatannya di kelas 1. Jadi teman-teman, kalau misalnya posisinya teman-teman sekarang ada di kelas 2, itu berarti gaji yang teman-teman didaftarkan di sistem BPJS Kesehatan atau yang teman-teman terima itu berarti di 4 juta ke bawah. Kalau misalnya mau naik ke kelas 1, maka ya teman-teman terlebih dahulu berkonfirmasi sama HRD-nya begitu, karena itu terkait payroll-nya teman-teman ya. Apakah bisa, atau misalnya teman-teman mengalami kenaikan pangkat di tempat kerja, itu bisa jadi berpengaruh terhadap itu. Begitu ya teman-teman ya. Yes. Jadi kalau misalnya melakukan perubahan melalui aplikasi mobile CKN di segmen PPU nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa gara-gara itu kan memang harus berdasarkan sistem ya, sistem dari perusahaannya. Tuh. Oke, next Bang, next question Bang. Jawab ya Kak Liva. Selanjutnya nih Bang, pertanyaan dari Kak Dins. Kak, kemarin saya daftarin anak, tapi kok tiba-tiba muncul tunggakan ya, padahal baru aja diaktifin.
Kakak mendaftarin anaknya barusan banget ya. Anaknya pasti lahirnya setelah 2018 ya. Kalau misalnya anak yang lahirnya 2018 dan posisinya baru didaftarkan, memang terhitung iurannya ketika anak itu tersebut lahir. Yap. Misalnya anaknya ini lahir bulan 12 tahun 2025 begitu ya, baru didaftarin sekarang di Februari tahun 2026, maka iurannya menghitung dari dia lahir di Desember 2015. Berarti Desember, Januari, Februari, 3 bulan yang harus dibayarkan gitu ya. Yap. Semoga terjawab ya Kak. Oke, selanjutnya nih Bang. Ya. Ada pertanyaan juga nih Bang dari Kak Angel Siboro 313. Oke. Bang, ubah nama yang salah dari BPJS bisakah? Melakukan perubahan data itu teman-teman bisa melalui Pandawa di 0811 8165 165. Bisa diakses di situ saja, kemudian diklik perubahan data. Yap. Tapi dipastikan terlebih dahulu nih Bang, banyak yang kita kayak salah kaprah sebenarnya. Ya. Karena sistem yang di BPJS Kesehatan itu kan terintegrasi dengan Dukcapil ya teman-teman ya. Yes. Jadi apa data yang di Dukcapil itu yang ada di sistem BPJS Kesehatan. Jadi kalau misalnya teman-teman nih punya kartu yang secara KTP yang secara fisik tuh belum diperbaharui begitu ya. Jadi itu yang kami melihatnya di sistem Dukcapilnya. Jadi terlebih dahulu teman-teman memastikan bahwa namanya tersebut sudah sesuai dengan sistem Dukcapil yang terbaru. Ya, begitu ya. Semoga terjawab ya Bang. Yuk. Oke, selanjutnya nih Bang, ada pertanyaan juga dari Kak Lilia Navem HR yang pertama tadi Bang. BPJS ku mandiri, kakaknya ikut orang tua, tapi sekarang aku ikut suami. Kalau kakak nggak diganti nggak apa-apa nggak Kak? Gimana tadi? Dia sejauh ini terdaftar sebagai BPJS yang dalam deretan kakak orang tua. Kakak orang tua. Padahal Oke. dia udah menikah nih Bang. Udah menikah. Tuh, misalnya dia nggak ubah, tetap sama keluarganya bisa nggak tuh Bang? Sebenarnya nggak bisa ya teman-teman ya, harus tetap dilakukan perubahan data terbaru ya. Jadi teman-teman untuk di JKN sendiri dalam Jaminan Kesehatan Nasional, teman-teman punya kewajiban untuk melakukan perubahan data secara berkala jika ada terjadinya perubahan data. Begitu ya. Jadi kalau misalnya sudah menikah dan memiliki kakak yang terbaru, maka teman-teman diwajibkan untuk melakukan pelaporan seperti itu supaya kepesertaannya teman-teman gabung nih. Jadi misalnya nih, kalau misalnya suaminya kakak PPU, peserta penerima upah, yang dibayarkan iurannya sama pemberi kerja, kakak bisa dapat hak perawatan kelasnya di kelas 2, minimal kelas 2 ya, karena gabung sama suaminya, begitu ya. Jadi saran kami dilakukanlah update data, gitu ya. Nah, semoga terjawab. Yes. Ya. Oke, Kak Desi Manik ini, Desi Manik. Apa tuh Bang? Mau tanya Kak, anak saya ada 3 orang, kenapa tidak aktif dan tidak ditanggung pemerintah? Itu kenapa ya? Jadi teman-teman, kalau kepesertaannya itu PBI ya, penerima bantuan iuran, baik itu yang dikelola sama yang negara atau Pemda, itu kan berdasarkan pengusulan dari Pemda tersebut ya, atau datanya diterima sama BPJS Kesehatan. Jadi untuk kenapa nonaktif kepesertaannya ya karena ya mungkin ya kami bisa asumsikan bahwa terjadinya pengurangan terhadap alokasinya tersebut. Jadi kalau misalnya kakak sekarang lagi membutuhkan pelayanan dan memang mau tetap di PBI tersebut, ya bisa mengusulkan kembali ya kepesertaannya ya, bisa ke dinas sosial. Yes. Gitu. Jadi ya Kak. Ajukan aja dulu ya Kak. Gitu ya. Oke, selanjutnya nih Bang, ada juga pertanyaan dari Kak FFGGG. Kak, BPJS masih aktif, tapi orangnya sudah meninggal. Apakah nanti jadi masalah atau harus dilaporkan, Kak? Iya, sebaiknya kami sarankan untuk dilakukan pelaporan ya teman-teman ya. Karena ketika sudah dilaporkan, teman-teman takutnya gini ya, iurannya nanti akan tetap berjalan. Misalnya di segmen mandiri nih, posisinya sudah meninggal beberapa bulan yang lalu, tapi baru dilakukan pelaporan, kan iurannya terus berjalan nih. Silakan langsung dilaporkan. Pelaporannya teman-teman simpel banget, teman-teman bisa mengakses layanan Pandawa di 0811 8165 165. Layanan yang gratis dan teman-teman hanya tinggal mengupload surat keterangan meninggal dunianya saja. Yes. Gitu. Dilaporkan ya Kak. Iya. Oke, selanjutnya nih Bang, ada pertanyaan juga dari Kak Lilia Fahim HR tadi Bang. Tapi masih bisa digunakan kan Kak? Soalnya bulan 6 mau lahiran dan ini barusan update fast case. Baik.
Jadi teman-teman kalau misalnya menggunakan kepesertaan JKN itu bisa selagi kepesertaannya aktif ya teman-teman ya. Jadi dipastikan kepesertaan aktif. Kalau misalnya tadi vaskesnya baru dilakukan perubahan kan aktifnya per tanggal 1 di bulan depan, tanggal 1 bulan 3 ya. Jadi kayaknya nggak ada masalah gitu ya. Selagi teman-teman dapat memastikan bahwa kepesertaannya itu aktif di setiap bulannya. Yes. Kayak gitu. Dan cara cek keaktifan peserta itu bisa dari Mobile JKN teman-teman. Mobile JKN. Mudah banget. Oke. Nih, Kak CEO, petani desa, CEO yang menyamar. Waduh. Apa tuh Bang pertanyaan Bang? Saya sudah ke balai desa, lalu ke Dinsos, tapi ditolak karena desilnya tidak terdeteksi. Nah, teman-teman, untuk reaktivasi sendiri, ini kan memang sepenuhnya kewenangan dari Kementerian Sosial ya teman-teman. Ada kriteria khusus begitu ya untuk dilakukan reaktivasi. Kalau misalnya memang tidak memenuhi ya, karena desilnya berbeda gitu ya, desilnya 6 sampai desil 10, karena memang tidak bisa direaktivasi kepesertaannya, Bapak dan Ibu kami arahkan untuk dapat melakukan pendaftaran ke BBBU, kepesertaan yang mandiri, yang iurannya bisa dibayarkan setiap bulannya, begitu ya. Nanti Bapak dan Ibu tinggal pilih kelas 3, kelas 2 atau di kelas 1. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Semoga terjawab. Kalau misalnya nonaktifnya belum ada 30 hari nih sejak teman-teman nonaktif, jadi bisa langsung beralih segmen dan langsung dibayarkan kepesertaannya. Ya. Gitu ya. Benar. Selanjutnya nih Bang dari Kak Nia nih Bang. Gimana supaya BPJS cepat aktif setelah pindah dari tanggungan orang tua ke mandiri? Pindah tanggungan ya. Jadi mandiri deh Bang. Jadi mandiri. Sebenarnya teman-teman ada mekanisme non 14 hari ya. Non 14 hari itu bisa teman-teman akses di layanan tatap muka sama non tatap muka kita. Kalau non tatap muka itu bisa teman-teman akses di Pandawa. Jadi ketika teman-teman melakukan perubahan data, tinggal diklik saja non 14 hari tanpa masa tunggu. Nanti iurannya akan memperhitungkan dari teman-teman non natif kepesertaannya. Gitu ya. Misalnya nih Bang, dia sudah tidak ditanggung lagi kepesertaannya itu di segmen PPU mulai dari Desember. Ya kan? Baru teman-teman baru mau mengalihkan di bulan ini di Februari, maka terhitung dari Desember, Januari, Februari 3 bulan teman-teman nanti akan membayarkan iurannya yang menggulung tersebut dan kepesertaannya langsung aktif begitu. Dikasih itu ya, berarti benar. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan nih Bang dari Mbak Santri. Kak, kalau daftar mandiri lewat Pandawa nggak perlu ke kantor ya Kak? Ya nggak perlu, karena Pandawa itu teman-teman akses singkat ya, supaya teman-teman nggak perlu lagi mengakses layanan secara onsite, bisa dilakukan di Pandawa saja. Iya. Info iuran harus bayar 14 hari mendatang. Jadi kalau misalnya iurannya sudah kakak pilih 14 hari ya memang harus dibayarkan di tanggal tersebut ya. Benar. Baru, saya tadi ada lihat desil-desilnya juga. Apa itu? Cara cek desil gimana Bang? Dari kalau misalnya cara cek desil itu kan kewenangannya dari Kemensos ya. Kakak bisa berkoordinasi dengan Dinas Sosial terlebih dahulu ya Kak. Yes. Oke, selanjutnya Bang. Kak, yang tadi BPJS PBPU kan ada istri dan anaknya masuk tanggungan, nanti ikut nonaktif juga nggak Kak? Kalau misalnya suaminya, misalnya ini ya, yang penanggungnya, yang pesertanya itu dalam kondisi aktif kepesertaannya dan mengalihkan segmen kepesertaan yang anaknya, yang istrinya yang nonaktif, nanti bisa langsung aktif kepesertaannya. Begitu ya, silakan berkoordinasi dengan HRD terlebih dahulu, gitu ya, supaya dimasukkan kepesertaannya menjadi tanggungan, gitu ya. Semoga terjawab ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya nih Bang. Ini Kak 11 nggak ada pilihan Bang, saya gunakan aplikasi Mobile JKN. Memang kalau di Mobile JKN itu nggak ada pilihannya ya teman-teman ya. Yang ada pilihannya tersebut di Pandawa, makanya tadi kami sarankan untuk bisa mengakses Pandawa. Begitu ya, di Pandawa itu yang ada pilihan untuk non 14 harinya. Yes. Oke. Kak Mbak Sandri, kemarin tanggal 2 PBI nonaktif terus pindah mandiri tanggal 9 kemarin di Pandawa, itu dia bisa pakai. Kalau misalnya kakak sudah melakukan perubahan data gitu ya di tanggal 9 kemarin dan sudah melakukan pembayaran ya, berarti kan kondisinya sudah aktif gitu ya. Tapi untuk informasi lebih lanjutnya atau lebih lengkapnya kakak bisa download aplikasi Mobile JKN dulu. Ya kan, nanti kakak cek info peserta.
kondisinya sudah aktif belum. Kalau misalnya sudah aktif kepesertaannya, maka ya silakan saja lakukan berobat dan sudah bisa dipakai. Yes. Ada dari Kak Maidayana nih Bang. Bang, PBPU dan BP itu apa ya Bang? PBPU peserta bukan penerima upah. Peserta bukan penerima upah bantuan pemerintah. Jadi teman-teman, PBPU itu sebenarnya dua ya teman-teman ya. Saya bisa asumsikan dua ya. PBPU yang memang dibayarkan sama masing-masing perorangan ya, mandiri. Peserta bukan penerima upah begitu ya. Jadi dia memang posisinya tidak bekerja atau dia mempekerjakan orang lain yang dalam skala kecil ya gitu ya. Yap. Jadi teman-teman bisa memilih perawatan kelasnya di kelas 3, kelas 2 atau kelas 1. Atau ada juga PBPU, BP, Pemda yang bantuan pemerintah. Jadi pemerintah daerah ini mendaftarkan kepesertaan mandiri setiap warganya. Begitu ya, posisinya sama seperti orang PBJK, hak perawatan kelasnya biasanya di kelas 3. Kelas 3. Gitu ya. Yap, semoga terjawab ya Kak. Kak Mbak Sandri, udah aktif kan di JKN? Kalau misalnya sudah aktif silakan digunakan ya. Yes. Oke. Selanjutnya dari ABCDFGHI. Bang, gimana cara daftar BPJS gratis Bang? Soalnya kemarin BPJS ditanggung perusahaan, lalu di PHK. Siap. Kalau untuk gratis ya teman-teman ya, bisa berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat ya, supaya dialihkan kepesertaannya menjadi penerima bantuan iuran, gitu ya. Karena kalau misalnya untuk pendaftaran PBI itu tidak bisa dilakukan di BPJS Kesehatan ya teman-teman ya. Semoga terjawab ya Kak. Bang, ada BPJS nunggak tapi aktif. Dan sekarang status PBPU dan BP pemerintah daerah. Ya berarti memang kakak sebelumnya terdaftarnya di segmen mandiri, kemudian melakukan ada tunggakan ya. Iya, benar. Dan tunggakannya itu sifatnya melekat. Jadi nanti kalau misalnya kakak sudah ada rezeki untuk melakukan pembayarannya itu tersebut dibayarkan saja. Yes. Gitu ya. Semoga terjawab ya Kak lo. Ya. Kak Umi Zain, apakah pertanyaannya Kak? Umi Zain Kak, coba di resend Kak, di resend. Iya, coba. Kak Yuyung, bagaimana cara daftar BPJS Mandiri karena sebelumnya pemerintah tapi sudah nonaktif? Gampang banget nih Bang Arif, coba. Gimana Jadi Bang Arif? buat teman-teman yang tiba-tiba dinonaktifkan BPJS pemerintahnya, teman-teman bisa berkoordinasi dengan dinas sosial terdekat agar dia mau mandiri. Mau mandiri. Dari BPJS pemerintah ke mandiri ya. Nah, yes. jadi kalau misalnya untuk naik tingkat itu dia harus naik kelas ya kan Bang. Jadi untuk kalau misalnya mandiri ya teman-teman bisa akses langsung aja aplikasi Mobile JKN. Ya kan? Nanti teman-teman login di situ baru klik perubahan data peserta pindah segmennya ke mandiri atau melalui aplikasi Mobile JKN. Kalau teman-teman belum ada 30 hari nonaktifnya, teman-teman bisa langsung dilakukan pembayaran dan langsung aktif kepesertaannya. Yes, benar. Gitu. Berarti nggak harus naik kelas ya kan Bang? Ya nggak usah. Tapi kalau naik kelas itu diperuntukkan ketika mereka masih aktif. Masih aktif. Yes, benar. Kak Bunda, pertanyaanku 223. Mana Kak pertanyaannya Kak? Coba Kak, di reset Kak. Apa itu Kak Bunda? Kak Love, tapi bisa nggak rawat inap Pak, walau belum bayar tunggakan. Kalau misalnya posisinya aktif Kak, selama posisinya aktif gitu ya, karena tunggakan tersebut biasanya sifatnya melekat ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya mau rawat inap dengan kondisi aktif ya bisa-bisa saja ditunggakan, gitu ya. Cuma ya tunggakannya melekat, mau sampai kapanpun ya ketika belum dibayarkan tunggakannya ya masih tetap melekat sama teman-teman. Kak Yuyung tadi nih Bang, bisa langsung ke Dinsos? Enggak, berarti bisa kalau misalnya mau mandiri tadi bisa langsung ke Mobile JKN ya teman-teman? Iya, kalau mau mandiri ya. Tapi kalau misalnya mau dapat yang gratis dari BPJS ya, bisa ke ini Dinsos. Oke, selanjutnya nih Bang. Dari Kak Meli. Kak Meli, apaan tuh Bang? Pak, saya kan lagi hamil besar, BPJS dari PT sudah off. Punya BPJS dari desa, cara aktifkannya lagi apakah harus ke BPJS langsung? Kak, yang pertama kakak harus cek terlebih dahulu ya kepesertaannya kakak itu posisinya aktif atau tidak, begitu ya. Kita bisa saja mengira ini BPJS saya udah nonaktif padahal sebenarnya aktif kepesertaannya, begitu ya. Yang pertama kakak bisa download dulu aplikasi Mobile JKN di Play Store atau di App Store, kemudian registrasi dan masuk melalui NIK-nya kakak. Setelah masuk, ya kan, kakak bisa cek nih di info pesertaan kakak sudah aktif atau belum. Kalau misalnya posisinya tidak aktif, kakak klik aja perubahan data peserta melalui menu perubahan data, nanti klik aja yang mandiri, begitu, supaya bisa dialihkan segmennya dan
aktif di segmen Aktif mandiri. kembali. Ya. Oke, dari Kak Love nih bang. Bang, kalau saya mau pindah BPJS-nya akan hilang nggak ya yang gratis? Kalau misalnya apa gimana? Pindah. Dia mau pindah, BPJS-nya akan hilang nggak Pak yang gratis? Pindahnya berarti pindah domisili atau pindah apa ini Kak? Atau pindah kewarganegaraan atau Iya. pindah apa? Ya kan? Dia coba banyak Kak. Coba dicek dulu Kak, itu yang PBI-nya PBI mana juga ya kan? Kak? Iya. Hmm. Ya. Kalau misalnya pemerintah pusat mau pindah kemana pun Iya, tetap bisa. tanggung, Ya. teman-teman. Kak, kalau misalnya BPJS Mandiri dipindahkan ke BBI bisa nggak? Bisa. itu Bisa. benar. Bisa. Cuma teman-teman Yes. bisa berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat ya. Yes. Apakah datanya teman-teman itu eligible untuk dialihkan ke pesertaannya? Ya benar. Baru Kak Atianti, Kak aku punya BPJS tapi prabayar. Prabayar Prabayar ini itu gimana ya? Yang membayar yang mandiri. Yang mandiri yang sekaligus bayar gitu ya Bang? Nah, kalau ini gimana maksudnya ya? Maksudnya gimana ya? Kalau misalnya punya BPJS prabayar ya dibayarkan iuran yang gitu loh. Harus dibayar sebelum tanggal 10 ya teman-teman. Hmm. Dari Kak Love tadi nih Bang, iya Ya. Bang, contoh pindah dari Kota Pematang Siantar ke Simalungun. Nah dipastikan dulu nih Kak, kakak PBI-nya PBI apa ini? Ya. Coba dicek di info pesertaan, info peserta di sini ya. Selain kakak kalau misalnya di situ segmennya PBPUBP pemerintah daerah, kalau misalnya itu memang ya kakak hanya di daerah tersebut aja untuk paskesnya. Tapi kalau selain itu kakak bisa melakukan perubahan data dimanapun, perubahan Yes. paskes dia aja dimanapun. Benar. Oh, BPJS PBUP pemerintah. Oh iya terbatas ya kak, terbatas ya. Selanjutnya nih Bang, dari Kakak Zahra. Kak, tiba-tiba data anak saya hilang dari aplikasi JKN. Kenapa ya? Soalnya sudah WA Pandawa, keterangannya masih aktif. Oke. Kakak Zahra ini kemungkinan besar anaknya dialihkan segmennya ya, bisa dialihkan segmennya yang berbeda dengan kakak. Misalnya ini kakak segmennya PBBU BP pemerintah daerah, ya kan? Ya. Kemudian anaknya PBI jaminan kesehatan, ya kan bisa kan berbeda kan. Jadi solusinya kakak bisa aja untuk melakukan registrasi mobile JKN melalui NIK anaknya. Kemudian nanti kakak bisa cek nih kepesertaan ini tuh aktif di segmen apa. Yes. Gitu ya. Kak Umizin, Kak anakku Bantu, Bang. kok udah terdaftar ya, padahal sebelumnya belum pernah terdaftar ya. Berarti kepesertaan didaftarkan sama pemerintah ya. Kepesertaannya didaftarkan pemerintah ya, bisa jadi dia PBI penerima bantuan iuran gitu ya. Yes, benar. Kak ganti nomor caranya gimana? Caranya kakak bisa mengakses layanan Pandawa kami ya kak di 0811 8165 165. Dari Kak Tiarma. Bang, saya punya BPJS gratis, tapi kakak Ya. saya itu udah meninggal. Yang mau saya tanya, pemutusan BPJS-nya kemana ya? Menonaktifkan ya kepesertaan ya. menonaktifkan. Kalau misalnya menonaktifkan kepesertaan bisa melalui Pandawa. Pandawa di 0811 8165 165 atau bisa datang ke kantor BPJS Kesehatan terdekat untuk onsite. Layanan onsite dipastikan terlebih dahulu membawa surat keterangan meninggal dunia. Yes. Begitu ya, bisa dari Faskes atau dari pemerintah daerah setempat. Ya. Dari Kak Susi Rehab nih Bang. Bang, kalau buat kacamata ada ditanggung sama BPJS nggak Bang? Iya, ditanggung ya teman-teman ya, ditanggung ya. Tapi teman-teman ditanggungnya itu secara parsial. Jadi BPJS Kesehatan itu kan alat bantu ya teman-teman ya, alat bantu kesehatan. Jadi teman-teman pembayarannya itu kalau beda-beda gitu ya. Iya, benar. Yang di covernya itu tidak keseluruhan, tapi berdasarkan nominal tertentu, kelas 3, kelas 2 dan kelas 1 itu berbeda teman-teman ya. Yap. Tuh. Kita jawab ya Bapak Ibu. Kalau gini, kalau mau buat kacamata gimana Pak pakai BPJS? Caranya teman-teman gini, pertama teman-teman mengakses terlebih dahulu FKTP atau puskesmas atau Yap. klinik atau TPMD tempat teman-teman terdaftar. Kemudian teman-teman sampaikan keluhannya teman-teman seputar mata. Kalau seputar mata, kacamata itu kan kacamatanya kacamata medis ya teman-teman ya, bukan kacamata baca yang bisa di cover. Kalau teman-teman jelaskan bahwa teman-teman misalnya kondisi matanya teman-teman minus atau bagaimana atau penglihatannya kabur. Nanti setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter, dokter akan memberikan surat rujukan. Begitu ya teman-teman ya. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut ke rumah sakit yang ada poli matanya. Ya, poli matanya atau rumah sakit khusus mata atau klinik spesialis mata. Nanti
teman-teman bisa mengakses ke situ terlebih dahulu, ke rumah sakit tersebut atau ke klinik mata tersebut. Nanti dari rumah sakit mata tersebut akan dilakukanlah pemeriksaan. Teman-teman nanti bisa mengambil nomor antriannya di situ, kemudian teman-teman akan diperiksa matanya. Jadi nanti menurut dokter spesialis mata, nanti akan kalau misalnya teman-teman indikasi medis memang membutuhkan pelayanan kacamata, akan diresepkan teman-teman. Nah, diresepkanlah apa yang teman-teman butuh gitu ya, medisnya sekian, namanya sekian, nanti dokter mata yang tahu. Nanti dari bagian admisinya itu, teman-teman akan diberikan surat pengantar dari rumah sakit yang ditujukan ke optik yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Jadi nanti teman-teman bawalah suratnya tersebut ke optiknya. Jadi ya udah, nanti teman-teman tinggal datang saja ke optiknya. Ketika datang ke optik, nanti teman-teman akan dijelaskan, teman-teman ini hak perawatannya kelasnya di kelas 1, dapatnya sekian, seperti itu kan. Setelah dapat segitu, nanti teman-teman tinggal membayarkan selisihnya saja. Yes, mudah banget. Dapat ya teman-teman ya. Dapat ya. Oke, semoga terjawab Bapak Ibu. Oke, selanjutnya nih Bang, dari Kakak Zahra. Bang, anak saya masih 6 tahun. Jadi apa bisa buat akun JKN sendiri? Selama dia sudah punya NIK, nomor induk kependudukan, itu bisa didaftarkan ya kepesertaannya ya. Yap. Jawabannya bisa ya. Selanjutnya dari Widi Asilmi. Bang, ada yang bilang sebelum lahiran harus diurus duluan ya BPJS-nya? Diurus duluan ini ya kepesertaan ibunya aja, diuruskan. Yang penting aktif kepesertaannya. Kalau misalnya aktif kepesertaannya kan bisa menggunakan layanan JKN gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk bayinya setelah lahir ya teman-teman ya. Yap. Setelah lahir kemudian teman-teman dapat mengurus kepesertaan bayinya menjadi bayi nyonya A atau bayi nyonya B. Untuk selanjutnya dalam waktu 3 bulan teman-teman memiliki kewajiban untuk dapat memasukkan si anak tersebut ke dalam sistem Dukcapil begitu ya, dengan masukkan ke KK. Setelah itu baru dilaporkan ke BPJS Kesehatan supaya dilakukan validasi, supaya nama anaknya jadi nama sesungguhnya ya, nama sesungguhnya. Begitu. Semoga terjawab ya Bapak Ibu. Ya. Oke, selanjutnya dari Kak Tombak 98. Bang, kalau akun JKN ada tunggakan iuran, gimana Bang? Tapi statusnya aktif. Nah, jadi lihat dulu tuh status aktifnya kenapa ya kan Bang? Apa karena udah ditanggung sama pemerintah? Tapi kalau misalnya nggak ditanggung sama pemerintah berarti pasti non aktif deh ya kan Bang. Nah, jadi teman-teman yang namanya tunggakan itu sifatnya melekat. Jadi teman-teman bisa membayarkan tunggakan yang memang masih belum dibayar itu. Ya, kalau ada tunggakan gimana cara nyicilnya? Nah, bisa pakai rencana pembayaran bertahap ya teman-teman, yang biasa diakses melalui aplikasi mobile JKN. Yes. Nih ya teman-teman ya, bisa diakses di situ ya, di-download, kemudian teman-teman pilih rencana pembayaran bertahap. Yes. Dari Kak Mom nih Bang, Mom Azkia. Kak, aplikasi BPJS kehapus. Kalau mau lihat kartunya nggak bisa. Cara bikin lagi gimana ya? Caranya mobile JKN-nya diinstal lagi, di-download lagi aplikasi mobile JKN-nya. Kemudian kalau misalnya lupa kata sandinya, klik lupa kata sandi, baru masuk, baru klik aja kartunya, gitu ya. Daftar mana tadi ya? Kalau cabut gigi bisa di cover BPJS PBI. Kalau cover cabut gigi itu bisa selama indikasi medisnya dari dokter ya. Jadi bisa-bisa aja ya teman-teman ya. Yes, benar. Kak, kalau mau daftar rehab nggak bisa ya. Kak Umizin banyak banget ininya ya, banyak banget yang ingin ditaruh ya. Iya Kak. Terima kasih. Pengguna ini banget ya, pengguna BPJS ya. Yes. Kalau nggak bisa daftar rehab, ini teman-teman, kalau misalnya pendaftaran rehab itu harus dipastikan dulu terlebih dahulu. Kalau nominal rehabnya itu dalam satu keluarga itu sama semua. Jadi misalnya ini teman-teman punya 5 anggota keluarga, kemudian ada yang baru didaftarkan, ada yang menunggaknya hanya 100.000, yang lainnya itu menunggaknya udah sampai 2 juta. Harus dipastikan terlebih dahulu semuanya ini sama nominal tunggakannya, teman-teman ya. Jadi harus dibayarkan terlebih dahulu itu. Jawab ya. Oke, selanjutnya nih Bang, dari Kak Rehan. Bang, cara masuk mobile JKN, lupa password, lupa email, dan no HP, tidak aktif, gimana caranya? Siap. Yang pertama Kakak bisa terlebih dahulu mengakses layanan Pandawa BPJS Kesehatan di 0811 8165 165. Nanti klik perubahan data. Perubahan data tersebut nanti teman-teman memasukkan nih nomor handphone, email, punya
teman-teman yang terbaru. Jadi nanti kalau sudah nyatakan berhasil di sistem BPJS Kesehatan melalui tiketnya tersebut, teman-teman bisa baru kemudian melakukan lupa kata sandi melalui mobil JKN-nya. Itu ya. Yap. Jawab ya Bapak Ibu. Ini nih, Bang, BPJS kan dinonaktifkan, berarti nggak bisa dipakai ke rumah sakit. Kalau misalnya posisinya nonaktif kepesertaannya, ya nggak bisa digunakan, gitu ya. Harus diaktifkan terlebih dahulu, gitu ya. Yap. Dari Kak V nih Bang. Bang, kalau dari kelas 2 masuk rumah sakit apa bisa pindah ke kelas 1? Apa? Dari kelas 2? Dari kelas 2 masuk rumah sakit, apakah bisa pindah ke kelas 1? Bisa banget. Bisa banget, teman-teman. Naik tahap perawatan kelas. Naik ke kelas perawatan itu hanya dikecualikan untuk peserta dengan hak perawatan kelas 3 ya teman-teman ya. Jadi kalau ke kelas 2 naik ke kelas 1 atau kelas 1 naik ke VIP bisa ya. Yes. Dari Umi Zain nih Bang. Kak, beri alasan kenapa PBI pindah ke Mandiri bisa punya tunggakan. Tunggakan itu teman-teman di segmen Mandiri ya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya tunggakan padahal sebelumnya dia PBI, pasti bisa saya pastikan bahwa teman-teman itu punya riwayat atau histori untuk menunggak pembayarannya di segmen Mandiri. Jadi bisa saja nih historinya teman-teman pertama kali mendaftar itu di Mandiri, kemudian dialihkan ke pesertaannya menjadi PBI, kemudian dialihkan lagi menjadi Mandiri gitu. Itu tunggakan itu pasti gara-gara teman-teman menunggak pembayaran begitu ya. Ini tunggakan ya, berbicara tentang tunggakan ya, bukan denda ya. Ya, benar. BPJS kelas 2 bayar berapa? Bayarnya 100.000 per bulan per jiwa ya. Jawab ya Kak User. Oke, selanjutnya dari Kak Mirabella nih, Kak. Mirabelia. Kis anak itu. Oh iya. Iya. Kis anak saya dicek di Mobile JKN dan Pandawa tidak aktif. Tapi tadi dia ke Dinsos masih aktif. Yang bener yang mana? Nah, Kakak yang pertama kali kakak coba cek dulu di Mobile JKN. Di Mobile JKN itu kalau misalnya dia posisinya tidak aktif, ya berarti tidak aktif kepesertaannya. Gitu ya. Itu yang paling utama ya teman-teman ya untuk ngecek kepesertaan. Kalau misalnya di Mobile JKN sudah tidak aktif, pasti di Dinsos atau di apa nggak aktif gitu kepesertaannya. yes. Dari Yuns Nani nih Bang, cabut gigi pakai BPJS pemerintah bisa. Ya. Yes. Habibah Maulida, Kak, sebelumnya BPJS Mandiri, sekarang ada tulisan PBI Jaminan Kesehatan, itu gimana? Ya gimana Bang Arif, coba Bang Arif. Nah, jadi itu berarti teman-teman sekalian dibantu nih sama pemerintah kita, pemerintah pusat ya Bang kalau jaminan kesehatan ya. Nah, jadi teman-teman nggak harus membayar per bulannya lagi karena udah dibayarin sama pemerintah. Tapi kalau misalnya yang nama pemerintah itu hanya ada di kelas 3 ya teman-teman. Oke, sudah terjawab Kak Habibah. Tiap klinik mana aja yang bisa KA? KA ini maksudnya apa Kak? Kak Yuns. BPJS kelas 3 bayarnya berapa? BPJS kelas 3 itu bayarnya 35.000 per bulan per jiwa. Tapi sebenarnya teman-teman itu 35.000 itu setelah dapat subsidi ya, 7.000 dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat gitu ya. Jadi teman-teman yang membayarkannya hanya 35.000 saja. Yang Kak Yuns tadi mungkin tentang cabut gigi tuh Bang. Tiap klinik mana aja yang bisa Kak? Oh kakak bisa coba tanyakan saja ke klinik kan macam-macam nih kan kita nggak bisa ngomong langsung dari sini. Iya, kakak bisa cek aja di masing-masing FKTP yang terdekat dari rumah kakak. Yes. Tiap klinik dokter gigi bisa pakai enggak ya kak, enggak semua dokter gigi karena kan itu berdasarkan kerjasama juga ya kak. Jadi kakak gini triknya teman-teman bisa cek di Mobile JKN ya, kita coba ya. Betul Bang. Ya. Di Mobile JKN itu teman-teman kelihatan fasilitas kesehatan yang terdekat dari teman-teman itu apa. Ya, perubahan data peserta kita cek dulu. Baru nanti teman-teman pilih Mediska ini, Mediska. Sorry, itu nama fase saya teman-teman ya. Ya. Jadi vaskes tiap orang beda-beda ya kan Bang? Ya, baru nanti klik perubahan vaskes nih. Kan ada perubahan vaskes. Yes. Nanti teman-teman pilih nih provinsi di mana teman-teman, misalnya ini Sumatera Utara. Ya kan, baru kemudian di misalnya nih Kota Pematang Siantar supaya loadingnya teman-teman. Nanti nama fasilitas kesehatannya itu kelihatan nih teman-teman ya, yang berada di dekat teman-teman. Jadi teman-teman ngeliat nih
Oh misalnya ini klinik ini dan jumlah pesertanya ada kelihatan. Jumlah pesertanya ini untuk menentukan kalau misalnya terlalu banyak gitu ya teman-teman ya kan berarti kan pelayanannya agak lama gara-gara banyak peserta yang terdaftar di situ. Iya. Itu jadi bahan pertimbangannya teman-teman gitu ya. Oke ya. Jadi referensi teman-teman. Oke, semoga terjawab ya Kak Yuns. Selanjutnya dari Kak Santi Aryani nih Bang. Bang, kalau pembayaran BPJS Mandiri bisa di stop dulu nggak? Soalnya dah kena banyak kali tunggakannya. Teman-teman yang diperhitungkan itu hanya 24 bulan per 1 bulan berjalan ya. Yes. Jadi kalau misalnya tunggakannya teman-teman atau teman-teman telah membayar iuran itu sampai 3 tahun atau 4 tahun, yang diperhitungkan hanya 24 bulan per 1 bulan berjalannya saja. Sekitar 2 tahun. Yes. 2 tahun saja yang diperhitungkan. Gitu ya. Jadi ya kalau misalnya sudah lewat dari 24 bulan ya sudah stop di situ. Jadi nggak bertambah-tambah lagi. Akan bertambah. Gitu ya. Yes, semoga terjawab Bapak Ibu. Kakak bisa pakai ini aja Kak, rehab, rencana pembayaran bertahap benar. yang di sini. Jadi kakak nanti bisa mengaksesnya melalui aplikasi Mobile CKN. Saya kasih tunjuk dulu ya teman-teman ya. Ya. Mudah banget, nggak harus ke kantor juga bisa teman-teman. Nah ini nih ya namanya teman-teman, rencana pembayaran bertahap. Rencana pembayaran bertahap ini bisa diakses melalui aplikasi Mobile CKN. Yes. Gitu ya. Nanti diklik saja itu, diklik lanjut, gitu ya. Semoga terjawab ya Kak. Oke. Bang, cara apotek kerjasama sama BPJS gimana ya supaya apotek PRB. Kalau misalnya apotek PRB ini teman-teman bisa langsung datang saja langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Begitu ya. Untuk tanyakan ke bagian staf kerjasama kita bagaimana prosedur untuk bekerjasama terkait apotek PRB. Gitu ya. Nanti akan diinformasikan apa saja syarat-syaratnya. Ya, tapi juga itu kan harus mempertimbangkan juga lokasinya ya teman-teman ya. Tapi lebih jelasnya coba datang saja ke kantor BPJS Kesehatan terdekat yang di kantor cabang ya teman-teman. Tapi kalau misalnya di kantor kabupaten juga boleh, cuman nanti akan berarti ada eskalasinya ke kantor cabang, begitu ya. Yes. Dari Kak Yuns nih Bang. Bang, pengen buka lagi Mobile JKN gimana ya? Soalnya jadi ada gembok semuanya. Oke, ya tinggal pilih menu masuk aja. Ketika kakak pilih menu masuk, kemudian masukkan NIK, kemudian pilih lupa password kalau misalnya lupa passwordnya. Yes. Nggak terasa nih Bang Arif, udah 15.56 udah 15.56 ya. Benar. Ya berarti teman-teman kita udah bentar lagi sejam ya Bang, nggak terasa ya. Jadi mungkin kita bakal jawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman sampai jam 4 ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang belum kejawab nih, nah teman-teman bisa spam-spam aja lagi sebelum kita end live-nya. Tapi buat teman-teman jangan risau juga soalnya kita bakal live tiap minggu ya kan Bang. Nah jadi minggu depan kita ada live lagi di hari Rabu atau Kamis. Jadi teman-teman stay tune aja, bisa langsung follow dulu sosial media kita. Jadi nanti teman-teman bisa dapat update terbaru tentang BPJS Kesehatan. Yes. Oke. Boleh Bang, kita jawab dulu nih Bang pertanyaannya. Dari Kak Ginda Wahyu. Bang, Kak, BPJS PBI istri saya di luar kota, nggak bisa ubah alamat baru, terus bulan ini dinonaktifkan, kayak mana itu ya? Pertama diurus terlebih dahulu, karena posisinya nonaktif diaktifkan terlebih dahulu kepesertaannya. Kalau misalnya sudah aktif, kemudian ubah alamat bisa langsung dilakukan perubahan alamatnya. Yes. Begitu ya Kak. Baru Kak Erika Wijaya, Kak mobil JKN kok nggak bisa dibuka? Nggak bisa dibuka berarti kan ke lockout gitu ya. Jadi pilih login lagi, pilih menu masuk, kemudian kalau misalnya lupa passwordnya, klik lupa kata sandi. Nanti masukkan NIK, masukkan captcha, kemudian dimasukkan nomor handphone yang aktif atau email yang aktif. Nah setelah itu baru nanti akan ada kode OTP-nya. Yes. Dari Lina Bagariang. Bang, kenapa BPJS ku tiba-tiba berubah ke PBI setelah pindah dari kelas 2 ke kelas 3? Ya, jadi teman-teman untuk data tersebut kenapa pindah berarti kan diusulkan datanya teman-teman, nomor induk kependudukan atau data teman-teman itu diusulkan sama pemerintah daerah atau pemerintah pusat itu ya, supaya dijadikan menjadi penerima bantuan iuran seperti itu. Karena ya data teman-teman eligible untuk dialihkan sebagai penerima bantuan iuran. Kalau misalnya teman-teman tidak mau untuk di segmen tersebut begitu ya, nggak mau di segmen PBI, teman-teman dapat melakukan pengunduran diri. Pengunduran diri bisa langsung datang ke kantor BPJS Kesehatan terdekat supaya
supaya nanti dialihkan kepesertaannya. Tapi kalau misalnya teman-teman masih di kelas 3 dan aktif, ya silakan kalau misalnya mau di kelasnya sama. Tapi kalau misalnya kelasnya saya mau pindah nih Pak ke kelas 2 atau kelas 1, ya silakan, boleh. Gitu ya teman-teman ya. Yes, terjawab ya teman-teman. Oke, dari Kak Cindy, untuk BPJS Mandiri dapat digunakan setelah berapa hari pembayaran ya Kak? Setelah pembayaran ya, kalau misalnya sudah dilakukan pembayaran biasanya kepesertaannya langsung aktif ya. Biasanya nunggu ya paling ya beberapa menit ya, 15 menit langsung aktif kepesertaannya. Tapi maksimalnya di 3 kali 24 jam. Kalau misalnya sudah nggak aktif dari 3 kali 24 jam, kakak bisa langsung datang ke kantor BPJS Kesehatan terdekat untuk dilakukan pengecekan ya terhadap datanya tersebut kenapa masih non aktif. Nah, itu. Kak Dwi Juni nih Bang, kayaknya nge-spam nih Bang dari tadi. Kak, orang tua BPJS PBI mau mendaftarkan anak 9 bulan ke BPJS PBI juga, tapi daftar lewat JKN tidak bisa. Ya memang nggak bisa kan, kalau misalnya mau daftar lewat mobil JKN memang tidak bisa untuk segmen PBI. Karena segmen PBI, kalau PBI itu tidak bisa diakomodir melalui aplikasi mobil JKN. Kakak bisa datang langsung ke dinas sosial terdekat supaya direaktivasi kepesertaannya atau diusulkan kepesertaannya menjadi penerima bantuan iuran. Begitu. Ya, begitu. Oke. Waduh, udah jam 4 nih Bang. Jadi gimana nih Bang? Kita tutup? Ya, tutup. Ya, jadi teman-teman seperti biasa. Gimana ya Bang? Ya teman-teman, terima kasih atas antusiasmenya teman-teman, karena sudah 1 jam kita bertemu sama teman-teman ya melalui live streaming ini. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah antusiasme untuk menanyakan seputar program JKN. Jadi nanti kita akan bertemu lagi minggu depan. Ya, teman-teman ya, jangan lupa di follow akun media sosial kami @siantarsehat, bisa di Instagram atau di TikTok, supaya teman-teman tidak ketinggalan informasinya baik kita live atau share infografis. Begitu ya teman-teman ya. Jadi gitu teman-teman, terima kasih. Bye bye.